eh Bicara mengenai rig, sebetulnya agak susah buat saya karena satu, rigging bukan bidang saya. Yang kedua, Blender sendiri punya cara atau mekanisme yang unik dibanding software-software lain untuk membuat rig. Jadi perlu learning curve yang cukup panjang buat saya untuk mempelajari rig di Blender lebih mendalam lagi. Di rig ayam ini sendiri saya yakin bukan rig yang paling sempurna, tapi yang saya pahami bahwa rig itu seyogyanya harus didesain seefisien dan seefektif mungkin bagi para animator untuk bekerja. Saya coba untuk menggunakan controller yang seminimal mungkin untuk menghasilkan gerakan yang seluas mungkin. Oke, langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari referensi sebanyak-banyaknya mengenai karakter yang akan saya buat. Dalam hal ini ayam. Di internet sendiri sudah banyak ya. Bagaimana ayam itu bergerak, bagaimana cara jalannya ayam. Kalau kita lihat di sini, ayam punya mekanisme di kepalanya sendiri untuk membuat dia bisa lebih stay di tempatnya walaupun tubuhnya digerak-gerakan. Kemudian juga mungkin cara berjalan merpati ya, atau unggas pada umumnya, dan masih banyak lagi sebetulnya. Oke, saya akan menjelaskan struktur rignya secara lengkap. Mungkin bisa dilihat sebagai berikut. Kalau kita masuk ke dalam edit mode, kita lihat berbagai layer yang ada di ayam ini. Mungkin kelihatannya agak rumit ya, tapi sebetulnya ini agak simpel sebetulnya. Kita punya controller untuk jengger jambul ini, kemudian jengger bawah, kemudian mata, kemudian untuk paruh dan leher, kemudian sayap, lalu untuk ekor, kaki dan controller kaki. Ini adalah controller global, saya bilang. Ini adalah lokal. Ini dua kontrol ini saya pikir penting sekali karena kalau ingin membandingkan dengan controller karakter di produksi animasi skala besar misalnya, ini akan sangat bermanfaat sekali. Seperti contoh misalnya ketika kita sudah membuat karakternya berjalan, walk cycle gitu, dan tiba-tiba kita salah posisi karakter itu, maka yang perlu kita lakukan adalah memindahkan controller global ini kemana gitu. Mungkin kelihatannya agak rumit, tapi ini akan sangat berguna di pada saat produksinya nanti. Oke, untuk struktur controllernya sendiri, saya memakai custom properties karena untuk controller yang bukan bone, misalnya untuk kedipan mata, untuk bentuk shape paruhnya, karena sesuai dengan konsep ekspresi yang diperlukan nanti,
si ayam jago ini membutuhkan berbagai macam posisi mata, posisi retina, dan posisi paruh. Jadi untuk kontrol-kontrol yang seperti itu saya tidak menggunakan bone, tapi saya memakai shape keys. Nah, pada shape untuk ayamnya sendiri saya buat semacam custom properties. Custom properties ini nanti akan menyimpan berbagai controller yang non bone, seperti kedip mata atas, kedip mata bawah, kedip mata atas kiri kanan, kemudian controller retina atau pupil atau apapun namanya itu, kemudian untuk ekspresi senang, sedih, kemudian untuk controller soft body. Nah, soft body ini sudah saya buat untuk membuat si jengger atas dan bawah, kemudian ekornya ini untuk ada gerakan jigo atau kayak ya seperti pada jengger pada umumnya. Kalau bergerak itu ada sedikit gerakan setelah di animasi disebutnya follow through. Nanti mungkin saya akan jelaskan di video yang lain. Kemudian subdivision ini untuk mengatur tingkat kehalusan dari mesh ayam ini sendiri. Nah, untuk animator kadang-kadang agak sulit untuk mengakses custom properties ini apabila dia sudah mulai menganimasi. Kalau kita lihat di bagian root, bagian pusat di pinggangnya ini, kita tidak bisa melihat custom properties lagi karena custom properties saya simpan di level bone. Saya tidak tahu kenapa, tapi untuk membuat script supaya dia bisa muncul di end properties, saya sebut end properties karena shortcutnya end, dia harus disimpan di bone level ini. Oleh karena itu saya harus membuat script supaya dia bisa terlihat di end properties tersebut. Oke, ini adalah scriptnya. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan lebih detail untuk script karena waktunya mungkin tidak cukup ya. Atau mungkin saya jelaskan di video lain kalau saya ada waktu. Kita harus run script dulu atau harus diregister, jadi setiap kali blendernya muncul di filenya kita buka, dia akan membaca atau meload script ini. Atau kita juga bisa membuat script ini menjadi plugin tersendiri. Kalau saya lihat di sini, kita add-ons, kita bisa install add-ons. Dia bisa memanggil script Python. Jadi saya bikin ini sebagai script Python terlebih dahulu. Text save as Python script lah, seperti itu. Nah, dari script ini kita bisa mengakses custom atribut tersebut walaupun yang kita select adalah bone di luar bone global ini. Jadi apapun yang kita select bone-nya, apapun bone yang diselect, custom properties-nya akan selalu ada. Kemudian ada juga controller untuk memperlihatkan bone di ekor, controller untuk muka lebih detail, kemudian controller untuk kaki yang lebih detail. Jadi biasanya untuk animasi kan ada tahap-tahapannya. Untuk pertama pose to pose, jadi untuk memposisikan si karakter tuh globalnya seperti apa gitu. Kemudian setelah itu baru ada refining sampai hal-hal yang detail untuk muka misalnya, baru kita animate kemudian.
Nah, ini untuk memudahkan si animatornya sendiri untuk membuat visualisasi bondnya itu bisa lebih enak dilihat aja begitu. Kemudian ada visibility untuk gigi. Nah, gigi ini saya bikin di layer yang berbeda, tapi saya belum bisa membuat si giginya ini bisa di animate muncul atau tidaknya karena scriptnya mungkin masih primitif. Nah, kemudian ada jiggle untuk soft bodinya on dan off.